Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun Gajah, tahun ketika Abraha hendak menghancurkan Ka'bah pada hari Senin. Nabi bersabda, "Hari Senin adalah hari aku dilahirkan." Beliau lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya wafat sebelum kelahiran. Tanggal pasti lahirnya beliau tidak pasti. Namun hari Senin tahun Gajah adalah yang disepakati. Usia 0 sampai 5 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Thuwaibah. Kemudian datanglah para wanita penyusu untuk mencari bayi-bayi di Mekah. Datanglah Halimah As-Sadiah bersama wanita penyusu lainnya. Hingga Halimah As-Sadiah hampir pulang tanpa membawa seorang bayi pun. Maka Halimah pun kembali kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengambil beliau. Dan berkata kepada suaminya, "Apa pendapatmu kalau kita ambil bayi yang disebutkan tadi?" Suaminya menjawab, "Tidak apa-apa, jangan sampai kita pulang." Ketika aku mengambil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat masih bayi di bawah dadaku tidak ada sedikit pun ASI dan aku memang memiliki seorang bayi. Maka Halimah mengambil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia berkata, "Begitu saja aku memberikannya buah dadaku, tiba-tiba ASI mengalir lancar. Nabi pun kenyang, juga anakku sendiri, bayi kandungku ikut kenyang. Bahkan keberkahannya menyebar sampai ke sekitarnya. Orang-orang berkata, kembangkanlah kebaikan kalian di tempat pengembalaan anak perempuan Abu Dhaib, yaitu Halimah. Sebab kami yang dikembalakan bersamanya selalu pulang dalam keadaan kenyang. Masya Allah, berkah Nabi yang mulia ini. Hingga terjadi peristiwa aneh, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW bermain bersama anak-anak lainnya, datang malaikat menyerupai manusia, membawa beliau untuk dicuci dadanya, dibelah dan dicuci dadanya menggunakan air yang di dalam bejana emas. Anak-anak mulai ketakutan, mereka berteriak, Muhammad terbunuh, hingga Halimah Sa'diyah segera datang dengan cepat melihatnya. Muhammad duduk pucat, hingga Halimah pun segera mengembalikan Nabi Muhammad ke keluarga beliau. Usia 6 tahun beliau dibawa oleh ibunya bersama kakeknya untuk pergi menziarahi makam ayahnya. Di sanalah ibunya meninggal, yaitu di Abwa. Dan beliau menjadi yatim piatu di usia 6 tahun. Ibunda beliau meninggal, beliau dirasuh dan dirawat oleh kakeknya, Abdul Muttalib. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena Abdul Muttalib meninggal di usia Nabi ketika umur 8 tahun. Beliau tidak ada saudara, ayah, ibu, atau kakek atau nenek, hanya pamannya Abu Thalib yang menanggungnya. Beliau bersama Abu Thalib hingga usia 15 tahun, dan kemudian beliau mulai bekerja. Ketika beliau usia 15 tahun, selain menggembala kambing, beliau mulai berdagang. Salah satu pengusaha kaya itu Khadijah mendengar tentang amanah dan akhlak Nabi, maka ia pun mengutus beliau untuk menjalankan perdagangannya. Benar saja, Khadijah mengutus Nabi dalam perdagangan dan Allah memberkahi perdagangan tersebut. Mereka pun mengabarkan itu kepada Khadijah dan Khadijah pun mulai kagum dan mencintai beliau. Kemudian terjadilah pernikahan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah. Dan di saat itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Kemudian Nabi juga turut serta dalam sebuah perjanjian yang disebut Hilful Fudul, yaitu perjanjian ini diikuti oleh beberapa kabilah di Makkah, yaitu Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Bani Zuhrah, Bani Asad, dan Bani Taim. 5 kabilah dari Makkah ini bergabung dalam perjanjian tersebut. Isi perjanjian, mereka sepakat untuk menolong orang yang dizalimi. Perjanjian ini merupakan kemudian merujukan masa berikut. Ketika beliau berusia 40 tahun, beliau diutus. Wahyu datang melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Malaikat memerintahkan Nabi membaca, namun beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. Malaikat membaliknya 3 kali dan akhirnya mengajarkan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Khadijah, ketakutan dan komentar Khadijah menenangkannya serta meyakinkan bahwa Allah tidak akan menghinakan. Awal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga bisa menjadi pengingat kita untuk bersabar dan menjadikan kita penuh dengan keimanan.